masalah visa, liburan, dan hal-hal yang berhubungan dengan traveling. Tapi saya mau bahas pengalaman saya waktu saya ikut event Basar. Event Basar ini jadi saya ikut jualan di sana. Saya jualan kuliner yang waktu itu produknya adalah makaroni skotel dan pasta. Nah, event yang pertama yang saya ikuti itu ada di gereja paroki saya di Trinitas Cengkareng. Itu eventnya gratis dalam rangka memperingati hari ulang tahun paroki. Jadi waktu itu saya memang ditawari untuk berjualan dan dapat satu lapak. Hanya boleh berjualan 2 macam barang. Jadi saya pilih pasta fettuccine carbonara dan makaroni skotel. Di acara itu jualan saya sukses dan dalam waktu 4 jam sudah habis terjual semua. Ya, saya juga tidak menyangka bisa sampai habis terjual semua. Saya kira bahkan saya masih bisa bawa barang saya 5 potong, 6 potong, 10 potong. Ternyata satu kotak yang tersisa di meja pun itu dibeli orang. Nah, setelah itu saya coba event lain yang berbayar yang diadakan oleh sebuah IO. Waktu itu saya lihat di Instagram dan diadakan di Menara Jam Sostek. Sebelumnya memang dulu saya pernah ya beberapa tahun lalu mengadakan pameran juga di daerah Sudirman. Memang omset tidak terlalu banyak tapi cukup menutupi biaya sewa dan ada sih penghasilan saya, tidak sampai tekor lah pada intinya. Nah, kali ini saya mau coba lagi. Memang harga sewa menurut saya untuk kuliner itu cukup mahal karena harga sewanya itu 1,3 juta untuk 3 hari di Menara Jam Sostek. Lalu setelah saya perhitungkan untuk 3 hari, saya bikin untuk 1 hari itu sekitar 20 pak makaroni skotel yang ukuran 250 gram. Tapi setelah saya hitung-hitung 20 kali 3 hari itu 60 ya. Dan itu masih belum menutupi modal saya dan biaya sewa. Lalu saya tambahkan juga jual minuman seperti air jeruk. Lalu saya juga jual fettuccine carbonara, puding karamel coklat, dan saya jual aqua juga. Itu untuk menambah-nambah. Jadi ya supaya ada tambahan-tambahan sedikit lah di lain menu utama makaroni skotel. Memang kalau saya hitung dari total seluruh barang-barang yang saya siapkan itu masih ada untungnya ya dan menutupi biaya sewa. Tetapi setelah tes pasar di sana, saya sangat tidak menyangka trafiknya begitu sepi, amat sangat sepi. Di hari pertama sepi, hari kedua saya coba ternyata lebih sepi lagi. Dan hari ketiga saya pikir lebih baik saya tidak datang karena ada kemungkinan tambah sepi. Dan juga kedua, saya perhitungkan juga ongkos saya ke Menara Jam Sostek dari rumah saya itu paling murah, ongkosnya naik taksi itu 100 ribuan, belum pulang pergi ya. Dan nggak mungkin kan saya naik bis atau Transjakarta karena kan bawaannya banyak barang-barang saya dan cukup berat. Lalu saya putuskan jadi hari ketiga saya tidak datang lagi karena trafiknya benar-benar terlalu sepi. Ya mungkin akan ada banyak yang bilang, ya namanya juga dagang pasti ada pasang surut. Kadang sepi, kadang rame. Tidak bisa disangka ya, tidak bisa ditebak situasi pasar. Tadinya saya pikir hanya saya saja dan beberapa orang saja, tapi ternyata hampir semua tenan itu mengeluh kalau sepi, tidak balik modal, dan sewa terlalu mahal untuk traffic yang demikian sepi. Dan saya juga perhatikan IO-nya ini sama sekali sepertinya tidak mempromosikan acara tersebut. Tidak ada spanduk, tidak ada flyer, tidak ada umbul-umbul, tidak ada pengumuman. Jadi benar-benar senyap. Dan kedua, yang bikin sepi itu diadakan di lapangan parkir. Tadinya saya pikir diadakan di dalam gedung Menara Jam Sostek tersebut, atau di ballroom atau di lobby. Tapi ternyata diadakannya benar-benar di lapangan parkir di samping yang gelap, dan di situ juga jarang ada orang lewat. Padahal saya melihat di gedung-gedung sebelahnya itu cukup banyak gedung perkantoran seperti Wisma Mulia. Itu mestinya kan bisa diajak orang-orang di situ ya, di gedung perkantoran itu untuk datang ke Basar tersebut. Selain yang ada di gedung Menara Jam Sostek. Tapi saya tidak tahu dan tidak mengerti juga strategi pemasarannya si event organizer ini bagaimana. Ya mereka diem aja, malah mereka di hari kedua ketiga itu
malah sepertinya terus mencari tenan atau penyewa atau pedagang tanpa peduli siapa yang akan datang beli. Itu menurut kesan saya ya. Ya, tapi apapun itu ya, yang pasti pesan saya, kalau mau mengadakan event atau bazar, perhatikan posisi dan letaknya ada di mana. Dan kedua, IO-nya. Lalu ketiga, harga sewa. Memang kalau di daerah Gatot Subroto, Kuningan, Tamrin, Sudirman, tidak mungkin ada harga murah. Jadi mungkin salah satu siasatnya bisa sharing atau bagi tempat, berbagi space saat di pasar. Jadi mungkin dengan teman kita jual apa, kita jual apa. Dan satu lagi, menurut pendapat saya, bisnis kuliner ini benar-benar sangat sensitif dan resikonya lebih tinggi daripada kalau kita bisnis barang-barang atau produk-produk yang tidak mudah busuk. Jadi kalau bisnis kuliner ini, kalau sampai tidak laku 2 atau 3 hari maksimal, barang-barang benar-benar harus dibuang, kecuali barang Anda itu bisa frozen. Frozen pun juga pastinya menurut saya ada masa kadaluarsanya ya. Kalau terlalu lama beku juga pasti lama-lama tidak akan fresh dan rasanya juga akan berubah. Karena saya bikin makaroni skotel ini tidak pakai pengawet, lalu juga pengolahannya masih home industry ya, belum pakai mesin ya. Jadi memang tidak bisa terlalu awet dan tidak terlalu lama. 3 hari itu sudah sangat maksimal. Makanya sampai di hari ketiga saya tidak bisa jualan. Karena barang-barang yang hari pertama dan kedua saja slow moving. Dan di hari ketiga, produk-produk saya kelihatan sudah mulai tidak fresh lagi. Jadi saya mau jualan apa? Untuk bikin lagi belum tentu laku, dan itu sangat berisiko. Melihat trafficnya dari hari ke-1 dan kedua seperti itu, saya pikir sudahlah, saya hari ketiga tidak akan datang lagi. Dan barang-barang kuliner itu, produk-produk kuliner ya, kalau memang sudah tidak fresh, saya rasa memang sudah tidak layak dijual dan memang harus dibuang. Jadi menurut saya manajemen risiko untuk barang-barang kuliner ini memang lebih kompleks daripada untuk barang-barang yang tahan lama atau yang tidak bersifat organik. Kalau misalkan kita jual perkakas ya, perkakas alat dapur, mungkin hari ini tidak laku, masih bisa kita jual bulan depan, 3 bulan lagi, atau bahkan tahun depan, selama barang itu masih bagus dan tidak berkarat. Ya, jadi ini saya anggap saja pelajaran bagi saya dan juga peserta bazar yang lainnya. Agar lain kali kalau misalkan bikin event atau bazar, perhatikan betul-betul lokasinya. Kedua, IO-nya, strategi marketingnya. Dan keempat, tentu saja biaya atau tarif sewanya.